Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman Research Study Club di Bangun Pendidikan Indonesia. Gimana nih teman-teman untuk 3 materi yang udah dijelasin oleh pemateri sebelumnya? Pasti menarik banget kan? Nah, untuk kali ini kita akan meneruskan materinya. Pasti kemarin kan udah di bagian pendahuluan, kita udah belajar tentang latar belakang, tentang perumusan masalah, tentang bagaimana menulis tujuan penelitian, kemudian juga berlanjut ke kajian literasi atau kita teori-teorinya bagaimana nih yang kita masukin ke dalam penelitian kita, pemilihannya bagaimana. Nah, sekarang kita ke bagian, mungkin ini bagian utamanya dari sebuah penelitian, yaitu metodologi penelitian. Nanti di sini biasanya tuh ada di bagian bab 3 nih, kalau teman-teman nulis skripsi atau di makalah kayak gitu juga ada pastinya. Di sini nanti kita akan belajar, penelitian kita ini mau dibawa kemana sih? Mau berupa seperti apa? Pengolahan data kah? Atau wawancara? Atau yang lain-lainnya? Seperti itu. Pasti teman-teman nggak sabar kan? Jadi mungkin kita langsung aja ya, kita mulai ke materi keempat, yaitu penelitian ilmiah terkait metodologi penelitian bersama aku, Jian Wahyuni, sebagai salah satu pemateri di Research Study Club BPI Batch yang pertama. Oke, di sini aku matiin kamera dulu ya teman-teman, biar nggak nutupin materinya. Kita next aja. Di sini kita akan belajar beberapa hal terkait metodologi penelitian. Pastinya pengertiannya dulu ya, biar kita tuh tahu apa sih metodologi penelitian itu. Kemudian kita berlanjut ke fungsi dan tujuannya, kemudian dimensinya, jenis-jenisnya, dan terakhir ini ada tips menulis metodologi penelitian. Oke, di sini untuk pengertiannya yang pertama, yang namanya metode itu adalah sesuatu yang logos, atau itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, jadi metode itu adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, begitu ya. Kemudian di sini juga dituliskan ya, bisa teman-teman lihat kalau metodologi itu juga dapat diartikan sebagai sebuah prosedur. Prosedur itu kan cara-cara atau langkah-langkah untuk identifikasi, memilih, memproses dan menganalisis informasi dari suatu penelitian yang dijalankan dengan prosedur yang benar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Kalau menurut para ahli di sini disebutkan menurut Nawawi di tahun 1994, metodologi penelitian itu didefinisikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan atau menerangkan gejala alam dan sosial dalam kehidupan manusia dengan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat digunakan secara ilmiah. Jadi di sini harus di-highlight ya secara ilmiah. Jadi kalau dari kedua pengertian tadi bisa kita simpulin metodologi penelitian itu yang pastinya sebuah prosedur, kemudian secara ilmiah, seperti itu ya. Kemudian next ke yang kedua, ini ada fungsi dan tujuannya dari metodologi penelitian. Yang pertama itu memudahkan pembaca untuk mengevaluasi secara kritis validitas dan reliabilitas studi secara keseluruhan. Kenapa sih bisa memudahkan pembacanya nih untuk evaluasi? Jadi memang pada dasarnya suatu penelitian itu mungkin teman-teman yang udah pernah nih menulis karya tulis ilmiah, melakukan penelitian atau makalah, kita bisa mengetahui kira-kira isi dari penelitian itu apa sih? Jika kita lihat dari metodenya, kira-kira, oh ini kita secara nanti kita akan belajar ya, secara kualitatif mungkin isinya tuh, oh kualitatif itu, oh dengan wawancara, oh dengan studi seperti ini, dengan studi seperti itu. Mungkin yang keduanya secara kuantitatif, oh pengolahan data yang seperti apa, apakah metodenya yang dipilih tepat dan lain-lain. Itu akan, membangun sikap kritis dari pembaca dan lebih, pembaca lebih
dapat memahami sebenarnya apa sih yang dijalankan di penelitian ini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang dibuat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Nah, ini juga tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memilih metode yang tepat untuk case yang tepat, untuk kasus yang tepat, itu pastinya kan, istilahnya hasil yang didapatkan juga oke kan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nih kita kasusnya sebenarnya, eee, kasus fenomena yang harusnya misalkan fenomena alam yang biasanya diobservasi secara, kualitatif, secara, turun lapangan dan lain-lain. Ternyata yang kita lakukan itu adalah misalkan, hanya mendengar berita, misalkan hanya berdasarkan, artikel-artikel yang ada di internet, seperti itu. Mungkin bisa juga seperti itu, namun, di sini kan, kalau misalkan kita memilih metode yang lebih tepat gitu kan, kita dapat meyakinkan pembacanya ya, "Oh ini penelitian ini tentang fenomena alam dan penelitinya ini turun ke lapangan melihat langsung fenomena yang terjadi." Nah, itu akan membuat pembaca yakin dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menentukan penyelesaian masalah. Nah, ini pasti, sudah jadi tujuannya yang paling jelas ya dari sebuah metodologi penelitian. Karena di metodologi penelitian seperti yang tadi kita jelaskan di, pengertiannya itu sebagai prosedur, ya kan. Sebagai prosedur ya. Jadi isinya adalah langkah-langkah, step by step dari awal sampai dengan akhir kita melakukan penelitian, yang pastinya di akhirnya kan untuk penyelesaian ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk menemukan eksplorasi jawaban dari permasalahan. Kenapa jadi eksplorasi? Karena satu penelitian itu tidak terpaku dengan satu metode atau satu prosedur, satu cara. Seperti yang kita tahu ya, ada pepatah, "Banyak jalan menuju Roma." Seperti itu ya. Seperti itu juga halnya penelitian. Jadi kita, tidak diharuskan penelitian A harus dengan metode A, harus dengan langkah-langkah seperti ini, tidak seperti itu. Tapi kita dapat berargumentasi, kita dapat mengembangkan metodologi penelitian kita untuk mencapai akhir yang mungkin bisa lebih baik, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita next ke dimensinya. Dimensi dari metode penelitian. Di sini ada pendekatan penelitian diadopsi sebagai desain penelitian. Yang kedua, pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data atau teknik analisis data. Dan yang ketiga, proses analisis data. Ya, jadi di metodologi penelitian nanti secara gambaran umum, yang paling umum itu yang pertama, ini untuk desain penelitian. Jadi desain penelitian yang akan kita gunakan itu desain seperti apa, seperti itu. Itu dapat, ini bagian dari metodologinya. Kemudian yang kedua itu untuk pengumpulan data. Pastinya ya, baik itu nanti penelitiannya secara kualitatif ataupun kuantitatif, kita pasti punya data ya teman-teman. Data ini luas banget. Kalau teman-teman tahu nih, dari slide PPT ini misalkan, di sini ada tulisan. Tulisan itu atau di sini ada list-list tulisan dimensi penelitian, dimensi metodologi, bla 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 bla, itu merupakan data. Data berupa teks. Kemudian kita di sini bisa dilihat juga secara visual. Oh, di sini ada logo Bangun Pendidikan Indonesia nih di pojok kiri bawah. Oh, itu juga sebagai data. Data berupa gambar. Mungkin yang paling umum ditemukan itu teman-teman kalau misalkan tahu Badan Pusat Statistik yang mereka mengolah data misalkan sensus, kemudian data demografi, data sosial, dan lain-lain. Yang berupa angka itu juga bagian dari data. Jadi data itu luas banget, apapun yang memberikan informasi dalam bentuk apapun yang dapat dilihat itu berupa data. Bahkan kita berbicara ke seseorang, misalkan kita butuh narasumber, kita melakukan diskusi, kita melakukan wawancara. Hasil diskusinya itu juga berupa data. Seperti itu ya. Jadi data itu luas sekali. Kemudian yang terakhir proses analisis data. Nah, ini ya, tadi teman-teman udah tahu kalau data itu cakupannya luas banget. Nah, di sini proses analisis data juga pastinya ada banyak banget ya, teman-teman. Dari data yang tadinya berupa tulisan,
gambar, angka, percakapan, dan lain-lain, itu pasti punya analisis yang berbeda-beda. Dan dari satu jenis data aja, misalkan data berupa angka, itu ada banyak lagi teman-teman. Kita bisa banyak mengeksplor ya, seperti tadi ya, fungsi yang terakhir dari metodologi penelitian itu untuk eksplorasi. Nah, disinilah letak kenapa kita bisa banyak eksplor ya, teman-teman. Karena tergantung nanti jenis data yang teman-teman pakai itu apa. Dan analisis data yang teman-teman pakai itu apa. Seperti itu ya. Oke, di sini next kita ke jenis-jenis. Mungkin tadi aku sudah banyak beberapa kali mention tentang kuantitatif. Kuantitatif, apa sih kuantitatif itu? Nah, jadi kuantitatif itu termasuk dalam jenis metodologi penelitian. Di sini yang pertama ya dijelaskan, itu metodologi penelitian yang dengan biasanya ya kita dengan perhitungan data gitu, proses perhitungan. Untuk kuantitatif sendiri ini, terbagi lagi, ada banyak lagi ya teman-teman. Ini masih gambaran besarnya lagi sebenarnya. Yang pertama tuh ada penelitian kuantitatif eksperimental dan juga penelitian kuantitatif survei. Mungkin kalau teman-teman searching di, tempat lain mungkin ada nih, kuantitatif A, B, C seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh yang familiar ya, dan yang paling, banyak dirujuk oleh penelitian-penelitian kuantitatif. Oke, yang pertama eksperimental. Eksperimen, teman-teman ini eksperimental pasti gimana sih eksperimen itu tuh maksudnya? Kalau kita lihat di film-film biasanya eksperimen itu, bentuknya kita kayak, ada misalkan ada di lab lab kimia nih, terus kita eksperimen tikus diapain, atau kita ngebuat suatu misalkan suatu minuman apa gitu, kalau di film-film itu kan eksperimen misalkan, membuat potion atau membuat racun, misalkan seperti itu ya. Nah, itu juga memang eksperimen. Eksperimen itu artinya kita tuh, membuat sesuatu yang, berbeda, kita memberikan perlakuan tertentu kepada subjek tertentu, dengan subjek yang lainnya kita tidak beri perlakuan. Jadi misalkan nih teman-teman, tadi contohnya tikus ya. Teman-teman punya penelitian eksperimental terkait tikus, misalkan kita mau ngasih makan tikus nih ya, jangan dibunuh ya, serem. Kita mau ngasih makan tikus dengan makanan A, nah kita mau lihat nih, makanan yang berbeda ya dari biasanya gitu. Kita mau lihat nih makanan ini tuh sebenarnya bakal bikin tikus ini jadi seperti apa ya? Apakah dia bakal cepet gede atau justru bikin tikusnya itu misalkan sakit, seperti itu ya. Jadi, kita buat 2 kelompok dulu. Yang pertama, tikus-tikus yang kita berikan makanan seperti biasanya. Ya, aku kurang tahu ya, tikus biasanya makan apa. Misalkan kayak kita beri, contoh seperti itu. Biarkan tikus-tikus di kelompok satu itu makan normal seperti biasanya. Kemudian kita punya kelompok yang kedua, yaitu tikus-tikus yang kita berikan makanan yang berbeda, yang kita pengen tahu nih, efeknya seperti apa nih kalau misalkan tikus-tikus makan makanan itu. Nah, seperti itu tuh kalau penelitian kuantitatif eksperimental. Nah, perlu digarisbawahi juga nih untuk penelitian eksperimental, kita butuh lingkungan, yang homogen. Jadi antara tikus satu dan tikus yang kelompok 2 itu tadi, yang dibedakan hanya perlakuannya. Misalkan, kita mau mengetahui beda dari makanannya, sudah makanannya saja, tapi mereka harus ditempatkan misalkan di dalam kandang ya pasti. Mereka harus ditempatkan di dalam kandang dengan ukuran yang sama. Misalkan di dalam kandang itu kita pakainya satu kelompok 3 tikus, ya isinya sama-sama 3. Jadi biar kita bisa fokus sama satu hal yang emang kita mau teliti, yaitu jenis makanannya. Jadi kita harus juga pakai jenis tikus yang sama, misalkan sampai kalau misalkan kita sampai dengan detailnya nih, kita mau meyakinkan penelitian kita, kita sampai menimbang tikusnya. Jadi kita pakai tikus dengan berat yang sama, dan lain-lain. Misalkan kita pakai tikus yang sehat semuanya, kita harus pakai yang sehat semua. Jangan sampai kita berikan di kelompok satu itu tikusnya yang memang sehat semua, ternyata yang di kelompok 2 itu memang tikusnya udah sakit gitu kan.
Jadi setelah diberikan perlakuan, setelah kita berikan makanan yang tadinya kita mau tahu nih efeknya apa, mereka malah mati karena emang sebenarnya dia udah sakit gitu sebelum penelitian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, mungkin nanti bisa dicari tahu lagi nih, itu contohnya di tikus. Ternyata ada banyak lagi teman-teman eksperimental itu nggak selalu kayak begitu. Misalkan juga ada kita mau menguji suatu metode belajar. Nah, di sini karena kita di Bangun Pendidikan Indonesia ya, jadi terkait dengan belajar, misalkan kita mau tahu nih, apakah kelas berapa ya? Sekarang nggak ada UN ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau tahu apakah di kelas 12 kalau misalkan mereka ada yang les atau nggak les, itu tuh bisa masuk ke kampus jalur SNMPTN nggak sih? Nah, misalkan mau diketahui kayak begitu. Jadi kita butuh 2 kelas. Kelas yang satu, mereka belajar seperti biasa tanpa adanya tambahan jam pelajaran. Misalnya kelas yang 2, kita berikan tambahan jam pelajaran. Nanti kita bisa lihat hasilnya di akhir. Apakah kelas yang satu dan kelas yang 2 ini punya perbedaan atau tidak nih untuk pendaftaran eh, siswanya di jalur SNMPTN. Nah, seperti yang tadi kita harus buat lingkungannya homogen, jadi kita harus sama-sama kelas, misalkan kelas 12. Nggak boleh dong yang satunya tuh kelas 11, yang satunya kelas 12, karena mereka tingkat belajarnya kan juga beda, materinya juga beda, seperti itu. Terus yang kedua, untuk materi pokoknya mereka harus dapatkan yang sama gitu. Yang berbeda hanya materi tambahannya. Jadi bisa dibilang mungkin guru untuk materi yang pokoknya tuh harus sama gitu. Belajar yang sama dengan tugas yang porsinya sama misalnya kayak gitu. Jadi kita harus berusaha menghomogenkan lingkungan untuk studi eksperimental. Oke, kita next ya yang kedua. Yang kedua itu ada survei. Kalau survei yang tadinya kan eksperimental, pasti survei itu adalah kuantitatif non-eksperimental. Ini biasanya dilakukan untuk mengetahui tren atau kecenderungan perilaku atau pendapat dari subjek penelitian. Ini pasti nggak asing sih, survei ini. Mungkin teman-teman pernah ngisi Google Form. Sekarang survei banyak yang online ya teman-teman. Mengisi Google Form. Misalkan eh, pendapat Anda tentang produk ini, seperti itu. Itu survei. Yang lebih sederhana lagi, teman-teman buka YouTube nih. Kalau misalkan pernah ngeliat YouTube, ingin tahu jawaban kamu gitu. Misalkan sampo apa yang paling sering kamu gunakan? Ada ya biasanya di YouTube seperti itu. Iklan, ya bagian dari iklan-iklan yang dari video yang kita lihat misalkan kayak gitu. Itu juga adalah bagian dari survei. Jadi survei itu kita mostly ya, mostly itu kita menarik pendapat atau persepsi dari dari subjek penelitian kita tentang tentang suatu topik yang kita tentukan seperti itu. Jadi banyak banget sih penelitian yang pakai survei ini. Jadi kita untuk tahu persepsi, kita juga misalkan kita juga bisa bukan persepsi doang ya, tapi nilai yang sebenarnya misalkan surveinya itu bertanya, berapa pendapatan Anda gitu. Itu kan bukan pendapat ya teman-teman. Pasti ada nilai angka yang sesuai seperti itu. Nah, untuk penelitian survei ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memperoleh datanya. Karena kebanyakan survei online, jadi kita harus bisa make sure nih, apakah data penelitian yang kita dapatkan nanti dari hasil survei ini oke atau enggak. Karena jujur ya, pasti nih ya teman-teman kalau udah ngisi survei Google Form, udah banyak banget nih pertanyaannya yang sampai udah bosan nih gitu. Biasanya tuh nggak dibaca lagi. Gitu jangan seperti itu ya teman-teman. Kita harus ngebantu teman-teman lainnya yang sedang melakukan penelitian. Jadi ketika mengisi form survei itu kita harus benar-benar membaca semuanya dan menjawab sesuai apa yang ada gitu. Nah, kalau kita sebagai peneliti, bagaimana sih kita biar yang mengisi survei kita itu melakukan hal seperti itu tuh, benar-benar mengisi
sesuai gitu. Nah, jadi kita juga harus menentukan strategi. Kira-kira, bosen nggak ya mereka ngisi survei sebanyak ini? Mungkin, eee, kita ganti-ganti slide-nya gitu. Jadi dibuat next next, jangan terus kita scroll ke bawah gitu, mungkin biar nggak terlalu bosan. Atau pertanyaannya kita ringkas nih teman-teman. Janganlah kita bikin survei, pertanyaannya tuh 100, survei online. Mungkin nanti kita akan bosan di tengah jalan atau di tengah jalan ternyata ke-back misalkan dari internet, ya jadi gagal, terus males lagi kan ngulang dari awal ya, kayak gitu. Mungkin kita bisa mempersingkat atau kita pecah, formnya kita pecah, ada form yang pertama, form yang kedua, seperti itu. Itu adalah penelitian kuantitatif survei atau non-eksperimental. Kita next. Yang kedua ada kualitatif. Ini udah temenan ya, kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada penelitian kualitatif narasi. Narasi ini di sini dituliskan untuk mengulas subjek penelitian. Ya, seperti yang kita tahu ya, narasi sendiri itu kan tulisan. Jadi di sini kita bisa nih dengan penelitian ini kita mendeskripsikan secara detail dari subjek penelitian yang kita teliti. Misalkan kita tadi ya meneliti tentang sepatu merek A misalnya gitu. Kita bisa istilahnya ya, istilah mudahnya review ya. Kita mereview subjek itu. Mulai dari solnya, warnanya, tali sepatunya, kemudian ketahanannya, kemudian sisi estetikanya, sisi kebermanfaatannya, kenyamanannya, dan lain-lain. Misalkan itu dari sebuah sepatu. Nah, ini tergantung nih subjek penelitian yang nanti akan teman-teman gunakan itu seperti apa. Itu bisa diulas secara keseluruhan. Kemudian ada penelitian kualitatif etnografi. Etnografi ini digunakan untuk meneliti pola perilaku, bahasa, dan tindakan sosial suatu subjek tertentu dengan setting natural dalam periode waktu tertentu. Etnografi ini biasanya tuh dihubungkan dengan budaya ya teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman mau melakukan penelitian untuk budaya tertentu, misalkan di Jakarta ya. DKI Jakarta ada ondel-ondel nih. Sebenarnya ondel-ondel itu tuh berasalnya tuh, dari mana sih? Biasanya komunitasnya itu seperti apa sih? Biasanya apa sih, membuatnya tuh seperti apa sih? Dan yang lain, misalkan kayak gitu. Itu budaya ondel-ondel misalkan, itu kan ada barangnya ya, atau yang nggak ada barangnya, kita bener-bener mau tahu perilaku dari manusianya. Bisa juga, misalkan kita mau, melakukan penelitian, terkait suku Dayak. Mereka hidupnya seperti apa, cara mereka kesehariannya itu seperti apa, kemudian cara bertahan hidupnya, cara apa ya, makan-makannya setiap hari, mungkin juga, sanitasinya seperti apa di sana, mereka buang air dan lain-lain, bentuk rumahnya, bentuk misalkan untuk toilet atau untuk pembuangannya seperti apa, itu bisa kita lakukan dengan penelitian kualitatif etnografi. Kemudian ini ada fenomenologi atau, gampangnya fenomena ya, fenomena. Nah, di sini dilakukan untuk menyelidiki suatu fenomena dari perspektif subjek penelitian. Nih, biasanya digunakan di studi filsafat, psikologi, dan sosiologi. Nah, seperti yang kita udah lihat ya, fenomena ya. Ya, jadi ya di sini kita bisa tahu suatu fenomena dari subjek tertentu gitu ya. Ya fenomena ada banyak ya teman-teman, bisa yang tadi misalkan fenomena alam, bencana alam setelah after gempa kita, bertanya kepada masyarakat sekitar. Nah, itu juga bagian dari penelitian, seperti itu. Kemudian ada studi kasus. Untuk penelitian kualitatif studi kasus, ini digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu kasus secara mendalam. Ini studi kasus, ya kita kayak, apa ya, kalau misalkan
Anak-anak kecil mungkin taunya detektif seperti itu. Jadi kita punya kasus dulu nih, kasus tertentu, kemudian baru deh di situ kita gali lagi lebih dalam. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Tadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Gimana nih kalau misalkan kita mau pakai dua-duanya? Ini adalah jawabannya nih teman-teman, yaitu adalah penelitian mixed method atau gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Ini secara umum ada dua. Yang pertama ada penelitian eksplanasi dan penelitian eksplorasi. Kalau eksplanasi ini adalah campuran dari yang kuantitatifnya terlebih dahulu, kemudian dilengkapi oleh kualitatif. Begitu. Jadi eksplanasi misalkan kita kuantitatif studi kasus. Sorry teman-teman. Misalkan kita penelitian kuantitatif studi kasus, kita sudah mengumpulkan data, kemudian kita mau sudah melakukan perhitungan data, kemudian kita mau lebih mendetailkan atau mendalami atau kita mau make share hasil penelitian kita dengan cara kualitatif, misalkan dengan cara kita wawancara, kita tambahkan wawancara dengan pihak tertentu yang terlibat seperti itu. Untuk penelitian kuantitatif eksplanasi. Dan yang kedua ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian mixed method ya. Mixed method yang eksplorasi ini adalah melakukan studi kualitatif terlebih dahulu, kebalikannya ya. Kemudian dilengkapi dengan studi kuantitatif. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, untuk data kualitatifnya itu digunakan sebagai instrumen untuk pengambilan sampel yang representatif pada suatu studi kuantitatif. Oke, kita udah di materi yang terakhir, yaitu terkait tips menulis metodologi penelitian. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan metodenya. Ya, metodenya tadi yang paling gampang ya dari jenis-jenisnya dulu. Kita mau pakai kualitatif atau kuantitatif. Itu dua hal itu. Kemudian kalau misalkan udah sampai kedua hal itu, oh ternyata ada kemungkinan nggak kalau ini bisa jadi mixed method seperti itu. Setelah kita udah mendapatkan nih metodenya mau kualitatif atau kuantitatif, misalkan kita mau ambil pakai kuantitatif ya, kuanti ya. Kemudian kuantitatif apa sih yang paling sesuai dengan penelitian kita gitu. Ya, seperti itu. Itu di bagian kedua ya, menjustifikasi pilihan metode. Oke, kuantitatif studi kasus. Studi kasus nih ya yang kita ambil. Kemudian kita yang ketiga nih, pastikan bahwa metodologi yang digunakan dapat menjawab permasalahan serta selaras dengan tujuan penelitian. Tapi penelitian gue seperti ini, apakah studi kasus ini yang paling tepat misalkan? Tadi penelitiannya pengen mengetahui budaya yang ada di Papua, mau pakai studi kasus. Kita review lagi teman-teman. Oh ternyata ada etnografi kan. Etnografi itu ada di mana? Kualitatif atau kuantitatif? Ternyata tuh adanya di kualitatif. Oh seperti itu. Jadi baiknya seperti itu ya. Jadi kita review lagi. Jangan kita langsung tembak di awal, jeder, kita mau pakai ini. Gitu ya. Tapi kita harus bisa mengulas lagi. Kemudian kita perlu menulis berdasarkan kronologinya ya, seperti tadi, karena metodologi penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah. Jadi kita harus bisa ngejelasin nih dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar dengan nama diagram alir penelitian. Nah, itu dia. Itu adalah bagian dari metodologi penelitian untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir, kita perlu mendiskusikan kerangka berpikir dengan pembimbing atau tenaga ahli untuk dapat membantu identifikasi kekurangan dalam penelitian. Ini biasanya kalau di skripsi teman-teman, itu punya dosen pembimbing ya. Jadi kita bisa diskusi lagi dengan dosen kita, apakah metode yang saya pilih ini sudah tepat Pak, Bu, gitu ya. Atau tenaga ahli misalkan kita bertanya dengan
kita mengambil kasus di bidang kesehatan, kita bertanya kepada dokter misalkan kayak gitu ya. Apakah benar kalau misalkan saya mau melakukan penelitian ini itu bisa dengan seperti ini ya dokter gitu. Itu yang apa ya, itu salah satu, eee, jalan ya untuk kita dapat menemukan metode yang tepat. Karena pastinya yang kita tanyakan, baik itu pembimbing ataupun itu tenaga ahli, mereka punya pengalaman yang lebih dan mereka, bisa dikatakan mungkin memang lebih tahu gitu ya, untuk penelitian yang kita lakukan tuh baiknya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Jadi, kita sebagai peneliti, kita harus open terhadap, saran-saran, dan juga arahan, seperti itu ya. Meskipun kita sudah merasa penelitian kita ini sudah baik, ya nggak ada ya teman-teman yang perfect seperti itu. Jadi biasanya nggak salah juga kalau misalkan kita melakukan penelitian berdasarkan penelitian orang lain yang kita anggap kurang baik atau kurang maksimal. Nah, itu tuh sekarang banyak banget ya teman-teman kita mungkin nanti ya kalau misalkan mau menulis tesis kayak gitu, kita bisa melihat di tesis-tesis, di skripsi-skripsi orang-orang itu, di bagian akhirnya tuh ada kesimpulan dan saran. Nah, di bagian saran itu, biasanya kita sebagai peneliti perlu menuliskan apa sih yang belum ada di penelitian kita yang nantinya bisa diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Nah, itu adalah, ruang untuk kita melakukan penelitian. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk tips menulis metodologi penelitian. Sekian materi keempat ini terkait penulisan ilmiah atau, metodologi penelitian. Semoga teman-teman bisa terbantu dari materi ini dan semangat untuk teman-teman yang punya, eee, keinginan untuk menulis. Karena menulis penelitian atau penulisan ilmiah itu menyenangkan, tinggal bagaimana nanti teman-teman mengeksplorasinya kembali. Dari saya, Jihan Wahyuni, terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi teman-teman di materi ke-6. Semoga teman-teman selalu eh, terbantu ya dari materi-materi di Research Study Club Bangun Pendidikan Indonesia. See you!